Selamat datang di Jejak Mistis 1313. Di sini, kisah-kisah tidak selalu berakhir dengan logika. Malam ini, kita akan menelusuri sebuah kisah nyata. Kisah seorang guru dari Istanbul, Kalimantan Selatan, yang hidupnya perlahan-lahan berubah menjadi sebuah mimpi buruk tanpa akhir. Coba Anda bayangkan, terbangun dari mimpi seperti ini. Ini bukan sekedar bunga tidur biasa, tapi sebuah pertanda. Sebuah pesan mengerikan yang terus datang berulang kali. Dan inilah awal dari teror yang dialami oleh Bu Guru Septiana. Iya, dari sinilah semuanya bermula, di mana batas antara mimpi buruk dan kenyataan mulai kabur. Jadi siapa Septiana ini? Dia seorang guru SD yang sangat berdedikasi, umurnya 35 tahun. Kasih sayangnya, ya semua dicurahkan untuk murid-muridnya. Tapi, di balik semua itu, dia menyimpan rasa sepi. Gelisah karena jodoh tak kunjung tiba. Dan di tengah kehidupannya yang tenang itulah, mimpi-mimpi aneh mulai mengoyak tidurnya, hampir setiap malam. Nah, bagi yang mungkin belum tahu, inilah sosok yang menjadi pusat teror bagi Septiana. Ini bukan hantu biasa loh, ini adalah entitas yang sangat terikat dengan ritual kematian, yang menjadikannya simbol kengerian yang begitu mendalam di budaya kita. Tapi, di tengah semua teror itu, secercah harapan muncul. Dan ironisnya, justru cahaya inilah yang memancing kegelapan yang jauh lebih pekat untuk keluar. Kehadiran Ardi, seorang guru baru yang baik dan sopan, seolah menjadi jawaban atas doanya. Perhatian-perhatian kecil dari Ardi membuat hati Septiana yang tadinya sepi mulai berbunga-bunga lagi. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia benar-benar merasa punya harapan untuk masa depan. Tapi, disinilah polanya mulai terlihat. Semakin dekat Septiana dengan Ardi, gangguan gaib yang dia alami justru semakin ganas. Terornya bukan lagi cuma mimpi. Pernah, setelah asyik bertukar pesan dengan Ardi, dia mimpi tangannya diremukan. Dan saat bangun, ponselnya benar-benar mati total. Gangguan gaib ini tampaknya sudah tidak puas hanya meneror pikiran Septiana. Sekarang, ia mulai menargetkan sumber kebahagiaannya, yaitu Ardi. Dengan sebuah serangan fisik yang hampir saja merenggut nyawanya. Ini kesaksian langsung dari Ardi sendiri. Waktu itu dia lagi dalam perjalanan pulang setelah dari rumah Septiana. Tiba-tiba sosok itu muncul di depannya, memaksanya banting setir sampai jatuh. Ini bukti bahayanya benar-benar nyata dan mereka berdua sedang diincar. Dengan ancaman yang sudah jelas-jelas menargetkan nyawa, Septiana dan Ardi tahu mereka tidak punya pilihan lain. Mereka harus mencari jawaban. Dan disinilah misteri di balik semua teror ini akhirnya mulai tersingkap. Jadi apa ini semua cuma kebetulan? Atau jangan-jangan ada sebuah kekuatan gelap yang sengaja ingin menghancurkan kebahagiaan mereka? Pertanyaan inilah yang akhirnya membawa mereka dalam sebuah perjalanan spiritual untuk mencari kebenaran. Mereka sadar betul, ini bukan lagi urusan biasa. Ini sudah di luar logika. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menemui seorang kerabat jauh Ardi yang dikenal punya pemahaman spiritual. Dan langkah ini menjadi titik balik dalam kisah mereka. Dan inilah jawaban yang mengejutkan itu. Semua teror, mimpi buruk, gangguan, ternyata bukanlah hal yang acak. Itu semua adalah manifestasi dari suami gaib Septiana yang cemburu. Sebuah entitas yang terikat padanya tanpa pernah ia sadari. Ya, kutukan yang menimpa Septiana ini ada namanya penglarang jodoh. Semacam sihir hitam yang tujuannya cuma satu, mengisolasi targetnya, memastikan dia tidak akan pernah bisa bersatu dengan pasangan manusia, karena dia sudah dimiliki oleh dunia lain. Dan inilah sumber dari semua penderitaannya, bukan murni dari dunia gaib, tapi berasal dari rasa sakit hati dan dendam seorang manusia. Seorang pria yang lamarannya pernah ditolak oleh Septiana, yang kemudian menggunakan cara-cara gelap untuk memastikan kalau dia tidak bisa memiliki Septiana, maka tidak ada orang lain yang boleh. Tentu saja, mengetahui penyebabnya adalah satu hal, tapi melawannya itu cerita lain. Disinilah perjuangan terakhir Septiana untuk merebut kembali hidupnya dimulai. Perjalanan membawa mereka sampai ke Kalimantan Tengah untuk bertemu seorang ahli, Amang Sugi. Ritual pelepasannya sendiri sangat berat. Septiana merasakan sakit yang tak terbayangkan, bahkan sempat dirasuki sampai melukai Ardi dalam prosesnya. Ini adalah pertarungan habis-habisan, fisik dan spiritual, untuk memutus ikatan gaib yang sudah mengurungnya bertahun-tahun. Setelah malam yang mengerikan itu,
Kegelapan perlahan sirna, digantikan oleh fajar yang baru. 3 bulan pun berlalu, dan kehidupan Septiana berubah total. Kutukan itu akhirnya patah. Septiana bebas, tidak ada lagi mimpi buruk, tidak ada lagi gangguan. Kesehatannya pulih, dan yang terpenting, dia akhirnya bisa bersatu dengan Ardi. Kisah mereka berakhir bahagia. Mereka menikah, dan sekarang bahkan sudah punya anak kembar. Ini jadi bukti bahwa cinta dan keteguhan hati bisa mengalahkan dendam yang paling gelap sekalipun. Kisah Bu Guru Septiana ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang cukup meresahkan, bukan? Ini seolah mengingatkan kita bahwa terkadang kekuatan yang paling merusak bukanlah yang datang dari dunia lain, tapi justru yang berasal dari dalam hati manusia itu sendiri.